kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai Kid, apa kabar kalian semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Luar biasa bukan? Nah, Kak Edi hari ini membahas sesuatu. Ada yang tahu nggak? Apa ini? Ya, betul, uang koin. Nah, kalau Kak Edi lihat ini, uang koinnya ada yang kuno, ada yang masih sekarang bisa dipakai. Tapi satu poin yang Kak Edi mau bilang adalah, kalau misalnya kita punya uang koin ini hilang gitu ya, kira-kira kita akan nyari enggak? Apalagi kalau ini koleksinya koleksi yang bagus gitu ya, yang uang kuno gitu, pasti akan nyari. Suatu hari Kak Edi kehilangan cincin yang Kak Edi pakai ini sampai tak cari-cari kemana-mana, nggak ketemu. Tiba-tiba pas buka laptop, di dalam laptop rasanya senang sekali. Barang itu sudah ketemu, lega rasanya. Nah, Allah itu mengasihi semua orang dan mengutus Yesus untuk mencari orang-orang berdosa yang terhilang. Kita merayakannya ketika kamu menemukan uang logam yang hilang, atau Kak Edi menemukan cincin Kak Edi yang hilang. Tentu senang sekali. Nah, kisah hari ini mengajarkan bahwa seluruh surga bersukacita ketika satu orang yang berdosa itu bertobat dan diselamatkan. Mari bersiap-siap untuk mendengarkan cerita Alkitab kita untuk belajar lebih banyak tentang kasih Allah kepada kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan Yesus mengajar. Yesus menceritakan 3 perumpamaan untuk mengajar mereka tentang kasih Allah. Yesus berkata, jika seseorang memiliki 100 ekor domba dan kehilangan seekor, ia akan meninggalkan 99 ekor domba dan mencari domba yang hilang itu sampai ia menemukannya. Kemudian dia memberitahu teman-teman dan tetangganya, mari kita rayakan, saya telah menemukan domba yang hilang. Di surga ada lebih banyak sukacita ketika satu orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan daripada 99 orang yang tidak tersesat. Yesus juga berkata, jika seorang wanita memiliki 10 uang perak dan kehilangan salah satunya, ia menyalakan pelita, menyapu rumah, dan mencari dengan hati-hati sampai menemukannya. Kemudian ia memberitahu teman-teman dan tetangganya, mari kita rayakan, saya telah menemukan uang saya yang hilang. Kemudian Yesus mengulangi, di surga ada sukacita ketika orang yang berdosa, yang bertobat dan berbalik kepada Allah. Yesus menceritakan kisah ketiga. Ada seorang pria yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata, Bapa, berikanlah kepadaku bagianku. Sang ayah memberikan bagiannya kepada anaknya, dan anaknya pergi ke negeri lain. Dia menghambur-hamburkan uangnya dan hidup dengan bodoh. Jadi kelaparan dan orang-orang di negeri itu tidak memiliki cukup makanan. Sang anak mendapat pekerjaan memberi makan babi. Dia sangat lapar, bahkan makanan babi itu terlihat lezat. Anak laki-laki yang lebih muda memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan mengakui bahwa dia salah. Dia meminta untuk bekerja kepada ayahnya seperti para pelayan. Anak bungsu itu pulang ke rumah. Dia masih jauh ketika ayahnya melihatnya datang. Ayahnya berlari ke arahnya, memeluknya dan menciumnya. Sang anak mulai meminta maaf. Saya telah berdosa kepada Allah dan kepada Bapa, katanya. Tetapi sang ayah berkata kepada hamba-hambanya, mari kita rayakan dengan sebuah pesta. Bawalah jubah terbaik dan kenakanlah kepada anakku. Anakku ini telah hilang dan sekarang ia telah ditemukan. Pada saat itu anak laki-laki yang lebih tua datang dari ladang dan mendengar suara musik di rumah. Apa yang terjadi? Tanyanya kepada salah seorang pelayan. Adikmu ada di sini, kata pelayan itu. Ayahmu sedang merayakannya. Kakak laki-laki itu marah. Dia menolak untuk pergi ke pesta itu. Sang ayah memintanya untuk masuk ke dalam. Si kakak berkata, saya tidak pernah tidak taat kepada Bapa, tapi Bapa tidak pernah mengadakan pesta untuk saya. Sang ayah berkata, semua yang saya miliki adalah milikmu. Kita harus merayakan.
adikmu yang hilang telah ditemukan." Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang kasih Allah. Allah mengutus Yesus agar orang-orang yang berdosa dapat diampuni. Sebagai juru selamat, Yesus mengasihi dan mencari orang-orang berdosa. Dia membayar harga yang paling mahal, nyawanya sendiri, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam kisah hari ini, Yesus menggunakan contoh domba yang hilang, koin yang hilang, dan 2 anak yang hilang untuk mengajarkan tentang kasih Allah. Tanpa Yesus, semua orang terhilang dan jauh dari Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang terlalu jauh darinya untuk diselamatkan, atau yang terhilang banget untuk ditemukan oleh Yesus. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Dia ingin agar semua orang menerima pengampunan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Apa yang terjadi setiap kali barang atau orang yang hilang ditemukan? Ya, betul. Pasti ada pesta, sukacita, merayakan. Yesus mengajarkan bahwa seluruh surga merayakannya ketika seorang berdosa bertobat dan diselamatkan. Kita bertobat ketika kita berbalik dari dosa dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang meninggalkan rumah, pergi jauh. Untuk apa? Untuk menghambur-hamburkan uangnya. Sampai suatu saat dia sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bahkan dia harus makan makanan babi, itu pun tidak dikasih. Dia sangat tersesat dan tidak punya apa-apa. Tentu sangat menyesal. Tetapi yang menarik adalah kemudian dia menyadari bahwa dia bisa memohon kepada ayahnya. Dia ingat, aku masih punya ayah. Dan aku mau hanya menjadi hambanya supaya aku bisa makan. Kalian ingat bagaimana respon sang ayah? Ketika anak itu yang sudah pergi tiba-tiba datang, pulang. Apakah ayahnya marah? Dasar kamu anak yang durhaka dan lain-lain dan seterusnya. Tidak. Betul. Dia atau papahnya itu malah nggak marah sama sekali. Justru papahnya itu bersuka cita karena anaknya pulang. Sang papa ini mengadakan pesta dan mengundang seluruh teman-temannya untuk berbagi sukacita. Bagaimana tanggapan sang kakak terhadap perayaan sang ayah, sang papa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Kakaknya nggak suka. Bahkan kakaknya ini marah sama adiknya ini, sama papanya juga. Sang kakak merasa kehilangan seperti halnya sang adik. Meskipun sang kakak tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi hatinya menunjukkan bahwa sang kakak tidak benar-benar mengasihi ayahnya dan adiknya. Dia menginginkan semua milik ayahnya, tetapi dia tidak menunjukkan kasihnya kepada ayahnya atau saudaranya. Adik-adik, ingat ya, Allah mencari yang terhilang dan bersukacita ketika yang terhilang itu datang kepada Allah. Ketika kita menyadari dosa dan kebutuhan kita akan keselamatan, Allah menerima kita dengan senang hati dan dengan tangan terbuka. Sama seperti sang papa tadi dalam cerita yang anak terhilang itu ya, menerima anaknya kembali. Ketika seseorang bertobat dan menerima dan meminta Yesus untuk menyelamatkannya, Allah adalah Bapa kita sangat bersukacita karena ada orang lain yang datang kepada Dia. Nah,
Hari ini kita sudah belajar melihat video, melihat bagaimana kisah-kisah itu kita lihat melalui video yang kita sudah lihat. Di situ Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang kasih Allah. Allah mengutus Yesus agar orang-orang yang berdosa seperti kakak, seperti kalian di rumah, adik-adik semua, diampuni. Sebagai juru selamat, Yesus mengasihi dan mencari orang-orang yang berdosa. Dia membayar harga yang mahal sekali. Dengan apa? Ya, dengan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Perhatikan, apakah sang anak melakukan sesuatu yang layak atau pantas untuk mendapatkan kasih atau perkenan sang ayah? Betul, jawabnya adalah tidak. Dia tidak melakukannya. Bahkan dia telah melakukan banyak sekali kesalahan yang tidak menghormati sang ayah. Tetapi satu hal, sang anak tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kasih ayahnya. Hal yang sama juga berlaku bagi semua orang. Allah mengasihi dan berusaha menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kita tidak perlu membersihkan diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita bilang sama Tuhan, ya, Tuhan, aku tuh tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak cocok, Tuhan tidak berkenan kepada aku. Adik-adik, satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah percaya. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita di kayu salib. Mari kita semua hidup menghormati Allah karena Dia mengasihi kita. Mari kita mengasihi Dia. Kayak di bawah kaos ini, God is good all the time. All the time God is good. Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami sangat bersyukur karena kami boleh datang kepadamu dengan apa adanya. Kami orang-orang yang berdosa sudah Tuhan selamatkan melalui pengorbananmu. Satu hal yang menjadi doa kami, biarlah Tuhan memberikan kami hati yang selalu mengasihi Tuhan, selalu setia kepada Tuhan setiap hari. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk Engkau mau mati di atas kayu salib demi menebus kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.